Di sebuah dusun tua di pedalaman Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tegak berdiri pesantren Hidayatul Mutakin. Pesantren ini usianya telah melewati seabad, dengan bangunan utama yang terbuat dari kayu jati kokoh yang telah menghitam dimakan waktu, menjadikannya sepi dan terlihat agung. Sejak awal berdirinya, pesantren ini terkenal berkat harisma Kiai Sidik yang dianggap wali karena konon memiliki ilmu spiritual yang linuwih dan mampu menolong banyak orang. Namun Kiai Sidik wafat secara mendadak 3 bulan lalu, meninggalkan kekosongan dan bisik-bisik yang tak terucapkan di kalangan santri senior. Kini, pucuk kepemimpinan diwariskan kepada cucunya, Gus Haidar, seorang pemuda yang baru kembali dari menimba ilmu di kota dan Timur Tengah. Gus Haidar datang dengan semangat pembaharuan, ingin mengganti tradisi klinik dengan metode pengajaran modern. Namun, ia disambut oleh tradisi yang kaku dan satu misteri yang terkunci rapat. Sumur tua di pojok halaman belakang. Sumur itu tersembunyi di balik rumpun bambu ori yang lebat, ditutup rapat oleh papan kayu jati tebal, dan dikelilingi oleh 7 helai kain kafan yang sudah lusuh, diikat pada patok-patok kayu. Aromanya yang selalu lembab adalah campuran antara tanah basah dan kapur barus yang menyengat. Saat Gus Haidar bertanya kepada Ustadz Malik, pengurus senior yang sudah mengabdi sejak zaman Kiai Sidik muda, jawaban yang ia terima selalu berupa ultimatum halus. Sumur itu bukan untuk manusia, Gus. Itu adalah pantangan agung pesantren ini. Mbah Kiai pernah berpesan, jika sumur itu dibuka, maka gerbang petaka akan terbuka. Kita tidak bisa menentang kehendak danyang pesantren, ucap Ustadz Malik. Matanya yang tua menatap Gus Haidar dengan dingin dan penuh ketidaksetujuan terhadap pertanyaannya. Gus Haidar tidak bisa menerima. Ia tahu, ajaran kakeknya selalu berpegang teguh pada syariat. Jika ada larangan, pasti bertujuan untuk mengunci kejahatan, bukan sekedar tradisi. Ia mulai curiga kakeknya pernah melakukan kesalahan spiritual fatal yang kini menjadi beban pesantren. Malam harinya, Gus Haidar melakukan sholat sunnah dan mencoba mencari petunjuk. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan yang sangat dekat di telinganya. Suara itu persis seperti suara parau Kiai Sidik saat sedang sakit. Jangan kau sentuh sumur itu, Haidar. Biarkan aku beristirahat dalam penjara batin ini. Sejak saat itu, Gus Haidar hidup dalam teror batin. Ia sering mendengar langkah kaki menyeret sandal di lorong musola yang meniru langkah kakeknya, namun lorong itu selalu kosong. Ia menemukan sebuah kitab kuno peninggalan kakeknya. Di halaman pertama kitab itu, terdapat noda hitam pekat seukuran telapak tangan. Di bawahnya tertulis tangan Kiai Sidik. Terkunci di sumur, jangan dibuka, Gus Haidar. Merasakan ada bayangan yang selalu menempel di punggungnya, meniru setiap gerakannya, menunggu kelengahan batinnya. Rasa penasaran dan keresahan spiritual memaksa Gus Haidar melanggar pantangan. Ditemani azam, santri kepercayaannya, mereka menyingkirkan papan sumur di tengah malam. Usaha mereka sangat berat. Ketika tutup sumur terbuka, udara dingin yang menusuk tulang melesat keluar, disusul bau lumpur, amis, dan sedikit anyir darah kering. Di bibir sumur, terukir aksara Arab gundul yang sudah usang, sebuah rajah pengunci yang dulunya ditulis dengan darah atau getah beracun. Gus Haidar menyorotkan obor ke air yang gelap. Airnya tenang, namun pantulan di air tiba-tiba bergerak sendiri. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri, tetapi raut mukanya terlihat lebih tua, menyerupai Kiai Sidik yang sedang menyeringai sinis. Di leher pantulan itu, tampak ikatan tali hitam yang mencengkeram erat. Azam tersentak. Dari dalam sumur, terdengar suara tawa Kiai Sidik yang menggelegar. Selamat datang penerus raga. Kau sudah membukakan pintu. Aku adalah Karin yang terikat pada ilmu kakekmu. Sekarang aku bebas. Gus Haidar sadar, yang terperangkap adalah jin Karin, kembaran gaib yang terikat pada ilmu Rogo Sukmo yang diam-diam dicari kakeknya demi kesaktian. Karin itu kini mulai menyerang. Di cermin, Gus Haidar sering melihat bayangannya berkedip,
berganti wujud menjadi sosok tua yang sinis dengan sorban hitam. Karin itu merayu, menyerang Gus Haidar secara batin. "Kakekmu dulu hebat bukan karena doa murni, Haidar. Aku adalah kuncinya. Aku tahu cara mencari wahyu tanpa tirakat yang melelahkan. Ambil aku, kau akan jadi kiai yang dicintai sekaligus ditakuti," bisik Karin itu, meracuni setiap pikiran Gus Haidar. Ketika Gus Haidar memimpin sholat, ia sering merasakan lidahnya keluh dan tanpa sadar hampir mengucapkan kata-kata yang menyimpang dari ajaran agama. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon berikutnya. Karin itu menampakkan wujudnya di kamar Gus Haidar, menyerupai Gus Haidar sendiri, tetapi matanya hitam pekat. "Aku datang, Haidar. Aku akan menempati tempatku. Raga ini milikku," raung Karin itu. Suasana kamar berubah panas seperti tungku. Karin itu melompat, mencoba menyatu dengan raga Gus Haidar. Di tengah pertarungan batin yang sengit, Gus Haidar meraih satu-satunya senjata yang ia yakini murni. Tongkat kayu milik Kiai Sidik yang digunakan saat pertama kali membaca syahadat dan menancapkan tiang utama musola. Gus Haidar tidak melawan dengan ilmu gaib. Ia hanya memeluk tongkat itu erat-erat dan mengucapkan kalimat istighfar berulang kali, dengan niat membersihkan segala syirik dan kesesatan yang pernah ada di pesantren ini, termasuk yang dilakukan kakeknya. Energi suci dari istighfar dan tongkat murni itu bentrok hebat dengan energi hitam Karin. Siluman itu menjerit. Ia gagal menyatu dengan raga Gus Haidar. Karin itu terpental, menyusut, dan menghilang ke dalam celah lantai. Teriakan Karin itu melengking. Suara Mbah Kiai Sidik yang penuh derita disusul suara pecahan kaca dari seluruh jendela pesantren. Keesokan paginya, Gus Haidar ditemukan pingsan, tetapi selamat. Sumur tua itu kini ditutup dan dikunci kembali. Gus Haidar tahu, ia telah memurnikan pesantren dari warisan gelap kakeknya. Namun, ia kini hidup dalam kewaspadaan tertinggi. Setiap ia bercermin, ia mengamati pantulannya lama-lama. Ia tahu, Karin itu akan selalu menunggu kelengahan, mengingatkannya bahwa kesaktian sejati hanya datang dari tirakat yang lurus, bukan dari warisan gelap yang terkunci di dalam sumur tua di Jombang.